Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي أولا ثم أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر walillahil hamd. Untayan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Lantunan salawat keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah. Dari sudut hati yang paling dalam, khatib mewasiatkan takwa kepada diri khatib pribadi dan mewasiatkan takwa kepada hadirin wal hadirat rahimakumullah.
takwa yang telah kita bangun selama 30 hari ke belakang, takwa yang telah kita kuatkan selama 30 hari ke belakang, takwa yang telah kita istiqomahkan selama 30 hari ke belakang selama bulan Ramadan. Allah berfirman di ujung ayat 183 surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. La'alla dalam kaidah bahasa Arab adalah harfun littaraji, ungkapan yang menunjukkan pengharapan. Tapi karena konteks ayat ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harfun littaraji naik statusnya menjadi harfun littahqiq. La'alla bukan lagi menjadi ungkapan pengharapan, namun saat ini menjadi ungkapan jaminan kepastian. Artinya apa? Artinya siapa saja yang menjalankan ibadah selama bulan Ramadan dengan baik, Allah jamin pasti dia akan menjadi orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tema khutbah pada kesempatan yang baik ini adalah kembalikan umat ke masjid. Kembalikan umat ke masjid. Allahu Akbar walillahil hamd. Izinkan khatib menghantarkan tema ini dengan sebuah kisah sahabat, kisah yang mudah-mudahan menginspirasi kita sekalian, kisah yang mudah-mudahan mampu membangun jiwa kita semua. Tersebutlah seorang sahabat mulia yang kemudian akan gugur sebagai syuhada, yang bernama Abu Dujana. Kisah ini diawali ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin salat berjamaah. Sebagaimana biasa, Rasulullah adalah sosok manusia yang paling peduli, sehingga ketika selesai salam, beliau menengok ke belakang. Sahabatnya diperhatikan satu persatu, tapi rupanya di antara mereka ada yang tidak hadir. Di antara mereka ada yang absen, di antara mereka ada yang alfa. Ditanyakan kepada sahabat-sahabat yang hadir pada saat itu, "Aina Abu Dujana? Di mana Abu Dujana? Kalian mau berduduk-duduk lama denganku, kenapa Abu Dujana langsung pulang setelah salat?" Sahabat-sahabat menggeleng kepala, mereka mengatakan, "Kami tidak tahu ya Rasulullah." Keesokan harinya, ketika Abu Dujana tiba untuk melaksanakan salat berjamaah, sebelum salat Rasulullah bertanya kepada sahabatnya tercinta itu, "Ya Abu Dujana, wahai Abu Dujana, tidakkah engkau ingin seperti sahabat-sahabatmu duduk berlama-lamaan denganku, berdoa bersamaku, berzikir bersamaku? Tapi aku lihat beberapa hari ini setelah selesai sholat, kamu selalu langsung pulang." Apa kata Abu Dujana? "Ya Rasulullah." Beliau memberikan jawaban yang membuat seisi masjid pada saat itu bergetar tubuhnya. Merasa mereka kecolongan. Ternyata ada orang dengan nasib seperti itu dan dia tidak tahu. Apa kata Abu Dujana? "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah orang yang miskin. Aku tinggal di rumah bersama istri dan anak-anakku. Setiap hari tidak jarang kami menahan lapar. Sementara di sebelah rumahku ada seorang yang punya rumah mewah, megah, besar, kaya. Di halaman rumahnya itu ada pohon kurma yang sangat rindang. Bahkan sebagian rantingnya, sebagian dahannya itu menjulur ke depan halaman rumahku. Yang jadi masalah adalah, aku khawatir ya Rasulullah, setiap hari kurma-kurma basah itu turun, jatuh di halaman rumahku. Kemudian sebelum subuh aku sudah harus bangun untuk mengumpulkan kurma-kurma tersebut. Untuk apa? Untuk aku kembalikan kepada tetanggaku itu. Maka suatu ketika aku suka khawatir ya Rasulullah, kalau aku berlama-lamaan denganmu kemudian aku pulang terlambat,
Aku khawatir anakku yang kecil-kecil tidak kuat menahan lapar, sehingga ia mengambil kurma yang bukan haknya, kemudian dimakanlah oleh anak-anakku. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah, aku memang orang miskin, aku memang orang yang tidak punya, aku memang bukan orang kaya, tapi aku tidak mau anakku tumbuh dewasa sementara di dalam tubuhnya ada barang-barang yang haram. Inilah mental seorang sahabat. Bahkan ya Rasulullah, pernah suatu ketika aku terlambat pulang, kemudian aku temui anakku sedang mengunyah kurma milik tetanggaku itu. Aku tahu persis bahwa itu adalah bukan haknya. Maka apa yang aku lakukan? Aku seret anakku itu, aku masukkan jari jemariku ke dalam mulutnya, kemudian aku paksa keluar kurma-kurma tersebut. Aku tekan perut anakku itu sampai aku bisa memastikan semua yang telah dia telan keluar dari tubuhnya. Aku tidak rela, ya Rasulullah, aku tidak rela anakku tumbuh besar sementara di dalam darahnya mengalir barang-barang yang haram. Aku lebih rela melihat anakku meregang nyawa daripada anakku tumbuh menjadi dewasa sementara dalam tubuhnya ada barang-barang yang haram. Allahu Akbar, walillahil hamd. Fenomena ini telah terjadi 1400 tahun yang lalu, tapi bukan tidak mungkin ini terjadi di antara kita. Ada tetangga kita, ada saudara kita, ada yang duduk bersebelahan menjadi makmum di sholat berjamaah yang sama-sama kita dirikan, yang diam-diam ia menyimpan kesedihan yang mendalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa pesannya? Pesannya, lakukanlah setidaknya 3T. Tengok saudara kita, tanyakan kabar saudara kita, dan tawarkan bantuan kepada saudara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejak semalam takbir berkumandang tidak henti-hentinya dari seluruh pelosok negeri, dari seluruh negara-negara muslim. Takbir dikumandangkan. Mereka mengucapkan kalimat takbir yang sama, tapi barangkali mereka mengucapkan kalimat takbir itu dalam kondisi yang berbeda. Dua orang duduk bersebelahan, sama-sama mengucapkan takbir, kalimatnya sama, Tuhan yang mereka seru juga sama, Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh jadi yang satu dalam keadaan bahagia, sementara yang satu lainnya sedang dalam keadaan berduka. Boleh jadi yang satu sedang merasakan kegelimangan uang, bergelimang uang, sementara yang lainnya bergelimang hutang. Boleh jadi yang satu harta di mana-mana, sementara yang satu yang lainnya masalah di mana-mana. Boleh jadi yang satu sedang merasakan damai bersama keluarga, sementara satu yang lainnya sedang merasakan bahwa ia diambang kehancuran keluarga, sementara mereka tidak saling peduli satu sama lain. Bagaimana bisa Tuhan yang mereka seru adalah Tuhan yang sama, sementara mereka tidak saling peduli sesama? Bukankah ini sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan dan apa yang diteladankan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad, Rasul yang sangat mulia itu, mengamanahkan umatnya untuk kita pikirkan, mengamanahkan umatnya untuk kita santuni, mengamanahkan umatnya untuk kita perhatikan. Sejauh mana kita menyaksikan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Allah sendiri yang telah berfirman bahwa Allah telah memuliakan Nabi Muhammad di atas rasul-rasul yang lainnya dan di atas nabi-nabi yang lainnya. Di saat nabi yang lainnya bermohon, meminta kepada Allah untuk dilapangkan dadanya, belumlah Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah, Allah sudah memberikannya. Nabi yang lain berminta kepada Allah, "Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Rabbi syrah li sadri." Belumlah Rasulullah meminta, Allah sudah berfirman, "Alam nashrah laka sadrak." Di saat nabi-nabi yang lainnya meminta untuk diizinkan melihat zatnya Allah, "Arini anzur ilaika." Di dalam Al-Quran
Ya Allah, tunjukkan wujudmu ya Allah, biar kami bisa melihatmu. Apa jawab Allah? Lan tarani, sekali-kali engkau tidak mungkin akan mampu melihatku. Tapi belumlah Rasulullah Muhammad SAW meminta untuk melihat Allah, Allah sendiri yang mengundangnya dalam Isra wal Mi'raj, bertatap langsung dengan Allah bila sitrin wala hijab, tanpa satir, tanpa hijab. Sampai-sampai ketika keesokan harinya Rasulullah sempat ragu, apa iya, apa benar yang aku lihat semalam ini adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala? Allah meyakinkan di dalam Al-Qur'an, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hatimu wahai Muhammad tidak mendustakan atas apa yang engkau lihat. Di saat para wanita terkesima dengan ketampanan Nabi Yusuf, kemudian mereka tanpa terasa mengiris-iris jemarinya, maka ulama mengatakan wasahbu Zulaikha la ra'ayna jabinahu la atharna taqti'ul qulubi 'alal aidi. Kalaulah sahabat-sahabatnya Zulaikha mengiris-iris jemari-jemari tangan mereka ketika mereka melihat betapa gantengnya Nabi Yusuf itu, maka bagaimana pula ketika Nabi Muhammad SAW yang dinampakkan di hadapan teman-temannya Zulaikha itu. Apa yang terjadi? Mereka akan teriris-iris hatinya sebelum teriris-iris jari jemarinya. Allahu Akbar walillahil hamd. Manusia paling mulia ini, Nabi paling mulia ini, Rasul paling mulia ini menunjukkan cinta yang sejati kepada kita dan membuktikannya beberapa kali. Pada saat beliau masih hidup, pernah suatu ketika beliau merasakan lapar yang sangat. Tapi pada saat itu beberapa sahabat juga merasakan lapar. Ada seorang sahabat yang kemudian laporan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguh aku tidak lagi mampu menahan lapar. Aku ingin makan ya Rasulullah." Apa jawab Rasulullah Muhammad SAW? Beliau hanya tersenyum. Sementara sahabatnya mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak mampu lagi kami menahan lapar. Di dalam perut kami mengganjal ikat pinggang kami dengan sebutir batu kecil." Apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak menjawab, hanya tersenyum. Kemudian beliau membuka ikat pinggangnya, dan ternyata di dalam ikat pinggangnya ada 3 butir batu kecil. Apa maknanya? Rasulullah jauh lebih lapar daripada sahabatnya. Rasulullah jauh lebih lapar daripada sahabatnya. Sahabatnya hanya mengganjal 1 kerikil saja, Rasulullah sampai diganjal 3 kerikil. Allahumma fasholli wa sallim wa barik alaihi. Ketika ditanya oleh sahabat tersebut, "Ya Rasulullah, bukankah engkau adalah utusan Allah? Bukankah engkau adalah kekasih Allah? Aku yakin ya Rasulullah, engkau minta apa saja pasti Allah kabulkan." Apa jawab Rasulullah Muhammad SAW? "Wahai sahabatku, andai kata aku meminta gunung-gunung di sekitar ini menjadi emas, dan andai kata aku meminta pasir-pasir di seluruh padang pasir ini menjadi berlian, maka pasti Allah akan mengkabulkannya. Tapi walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, demi zat yang ubun-ubunku ada di genggamannya, tidak mungkin aku akan meminta hal yang seperti itu, karena aku lebih rela lapar. Aku yakin sekali nanti di zaman akhir ada umat-umatku yang hidup dalam keadaan lapar, ada umat-umatku yang hidup dalam keadaan miskin. Aku tidak mau umatku yang miskin, umatku yang lapar kecewa denganku. Mereka lapar sementara nabinya menjadi orang yang kaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aku lebih suka memilih lapar, memilih miskin, agar setidaknya menjadi hiburan bagi umat-umatku yang akan hidup di kemudian hari, yang hidupnya akan miskin. Mereka akan tahu, oh, aku miskin tak apalah. Karena apa? Karena Rasulku, kekasihku juga dulu hidup dalam keadaan miskin. Allahu Akbar, walillahil hamd. Cukup sampai di sana? Tidak. Rasulullah membuktikan cintanya bukan sekedar ketika beliau sedang hidup. Pada saat beliau menjelang wafat,
beliau kembali membuktikan cintanya yang sangat tulus kepada kita. Ketika malaikat Israel mulai mencabut ruh dari tubuhnya, beliau mengatakan, "Ya Jibril, mahada, ya Jibril, apa ini? Apa ini begitu sakit yang saya rasakan ini, wahai Jibril?" Jibril pun menjawab, "Itu adalah sakaratul maut. Malaikat Israel sedang mencabut ruh dari tubuhmu." Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menatap wajah malaikat Israel, menanyakan kepada malaikat Israel, "Mahada ya Israel?" Israel menjawab, "Itu adalah sakaratul maut." Rasulullah menjawab, "La ilaha illallah, innalil mauti la sakarat, innalil mauti la sakarat, innalil mauti la sakarat." Sesungguhnya di dalam kematian itu ada sekarat yang sangat sakit luar biasa. Kemudian Israel mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah meringankan sakitmu itu 70 kali. Aku telah ringankan sakitmu ketika engkau dicabut nyawanya itu sampai 70 kali. Mendengar jawaban ini Rasulullah bukan gembira tapi malah sedih. Beliau bertanya, "Ya Israel, lantas bagaimana cara engkau mencabut nyawa umat-umatku wahai Israel?" Israel menjawab, "Umatmu orang biasa, umatmu manusia biasa. Aku akan cabut dengan semestinya. Ia merasakan sakit jauh lebih daripada yang engkau rasakan wahai Rasulullah." Rasulullah langsung menangis. Kemudian langsung mengangkat tangan, "La ilaha illallah, innalil mauti la sakarat, tsakilni, tsakilni ya Rabb, tsakilni. Ya Allah, timpakanlah semua rasa sakit yang akan dialami oleh umatku nanti pada saat akan dicabut nyawanya. Timpakanlah semuanya kepadaku ya Allah." Itu adalah doa cinta dari Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi membuktikan cinta yang sangat tulus kepada kita semua. Allahumma fasholli wa sallim wa barik alaihi. Bahkan tidak cukup sampai di sana. Ketika Nabi Muhammad SAW dibangkitkan, kemudian orang yang pertama dicari itu bukan istrinya, bukan anaknya, bukan keluarganya, tapi yang pertama dipanggil adalah ummati, ummati, ummati. Mana umatku? Mana umatku? Mana umatku? Dan tidak cukup sampai di situ. Bahkan ketika Rasulullah Muhammad SAW telah tinggal di surga, fa innahu awwalu man yadkhuluha, fa innahu awwalu yanziluha, awwalu man yanziluha. Nabi Muhammad adalah nabi yang pertama memasuki surga. Tapi ketika sudah ada di surga, beliau pamit kepada Allah ingin keluar dari surga. Untuk apa? Untuk mencari kita umatnya. Allahumma fasholli wa sallim wa barik alaihi. Allahu akbar walillahil hamd. Pertanyaannya adalah, siapakah umat Nabi Muhammad yang dimaksud itu? Siapakah umat Nabi Muhammad yang begitu disayang oleh Rasulullah itu? Siapakah umat Nabi Muhammad yang dititipkan kepada kita untuk kita jaga itu? Jawabannya adalah mereka yang saat ini duduk di hadapan kita, mereka yang saat ini duduk di belakang kita, mereka yang ada di sebelah kanan kita, mereka yang ada di sebelah kita. Mereka adalah umat Nabi Muhammad yang wajib dan wajib kita sayangi, yang wajib dan wajib kita santuni, yang wajib dan wajib kita perhatikan setiap hari. Maka jangan sampai hadirin wal hadirat rahimakumullah, jangan sampai kita punya anggapan bahwa tetangga kita adalah musuh kita. Jangan sampai kita punya anggapan bahwa saudara kita adalah musuh kita. Jangan sampai. Ketika kita punya keyakinan bahwa siapa saja yang ada di sekitar kita adalah umatnya Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad telah mengamanahkan umatnya kepada kita, maka ketika kita memberikan bantuan kepada tetangga kita, maka saat itu kita sedang memberikan bantuan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Saat kita memberikan hutangan atau melunaskan hutang seseorang, maka hari itu kita sedang memudahkan perkara yang dialami oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika kita menyayangi seseorang, saat itu kita sedang menyayangi umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi sebaliknya, kalau kita benci kepada seseorang, hati-hati, karena pada saat itu kita sedang benci kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika kita ingin menjatuhkan seseorang, hati-hati,
Karena pada saat itu kita ingin menjatuhkan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar walillahil hamd. Pertanyaan yang kedua, dari mana mulainya? Kalau sudah terbangun kesadaran bahwa kita harus saling sayang menyayang karena berangkat dari kesadaran bahwa semua yang ada di sekitar kita adalah umatnya Nabi Muhammad yang telah dititipkan kepada kita, yang telah diamanahkan kepada kita. Pertanyaan selanjutnya adalah, mulai dari mana? Jawabannya, mulai dari masjid. Mulai dari masjid. Mari bersama-sama kita jadikan masjid kita tercinta ini sebagai tempat untuk menggembirakan umatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh lagi ada yang lapar. Kalau ada yang lapar, datangnya ke masjid. Dan masjid harus sudah bisa menyiapkan kebutuhan makan jamaahnya. Kalau ada yang kesulitan ekonomi, datangnya ke masjid. Dan masjid harus sudah punya solusi. Kalau ada yang panen, kalau perlu masjid yang beli. Kalau ada yang punya produk, kalau perlu masjid yang beli. Dengan seperti itu, insya Allah masjid akan berdaya. Dan kita bisa mengembalikan umat ke masjid. Dan ketika umat Nabi Muhammad kembali ke masjid, insya Allah kejayaan Islam akan segera kita dapatkan. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Mari bersama-sama kita kembalikan umat ke masjid. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala man shalla alaihi Allah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala man shalla alaihi al malaikah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala man umira bis salatin nas. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi awalan thumma usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil 'allam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat fa ya qadi al hajat iqdi hajatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami ya Allah. Kalau kami adalah seorang ayah, ampunilah kami belum menjadi ayah yang baik ya Allah. Ampunilah kami belum mampu memberikan keteladanan yang baik ya Allah. Seringkali kami menyuruh tapi kami tidak mengerjakannya ya Allah. Ampuni kami yang belum mengenalkan putra-putra kami ke masjid ya Allah. Ampuni kami yang belum menenteramkan keluarga kami ke masjid ya Allah. Ampuni kami yang belum mendakwahi tetangga-tetangga kami untuk datang ke masjid ya Allah. Ya Allah, ampuni kami sebagai seorang ayah yang belum bisa menjadi suami yang baik, belum bisa menjadi contoh yang baik, belum bisa menteladankan yang terbaik ya Allah. Ya Allah, ampuni kami kalau selama ini pernah kami berikan nafkah yang haram ya Allah. Jangan sampai anak-anak kami tumbuh membesar sementara di dalam darah dagingnya ada barang yang haram ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kalau kami adalah seorang ibu, seorang istri, ampuni kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Kami belum bisa menjadi ibu yang baik ya Allah. Kalau kami belum bisa menuntun anak-anak kami
untuk membaca Al-Quran ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni kami yang belum menutup aurat ya Rabb. Ampuni kami yang belum bisa menjaga pergaulan ya Rabb. Ampuni kami yang belum mampu menjaga diri ya Rabb. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kami sebagai seorang istri yang suka membangkang perintah suami ya Allah. Ampuni kami sebagai seorang istri yang tidak mampu memberikan penghormatan terbaik kepada suami ya Rabb. Ya Rabb ya Rabbal Alamin. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni kami sebagai seorang anak ya Rabb. Kalau kami belum mampu menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua ya Rabb, lebih sering kami membuat kecewa orang tua ya Rabb. Lebih sering kami membuat marah orang tua ya Rabb. Lebih sering kami membuat orang tua kami kesal ya Rabb. Ya Rabb, ampunilah kami ya Rabb. Ampuni kami yang belum sempat memberikan yang terbaik kepada kedua orang tua kami ya Allah. Sempatkanlah kami untuk mencium punggung tangannya ya Rabb. Sempatkanlah kami untuk bersimpuh di hadapannya ya Rabb, sebelum ajal menjemput mereka berdua ya Rabb. Jadikan kami anak-anak yang berbakti ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kalau kami adalah seorang tetangga, ampuni kami yang belum bisa menjadi tetangga yang baik. Ampuni kami yang suka membuat keributan, membuat kegelisahan di tetangga kami ya Rabb. Bukalah hati tetangga-tetangga kami untuk mampu dan mau memaafkan dan mengampuni kami ya Rabb. Ya Rabbal Alamin, sebagai seorang pemimpin, ampunilah kami yang tidak bisa memberikan keteladanan yang baik, yang belum mampu memperhatikan umat-umatmu, umat-umat nabimu dengan sempurna ya Rabb. Ampuni kami sebagai jamaah yang seringkali kami tidak taat kepada pimpinan kami ya Rabb. Maka ya Rabb, hari ini kami menengadahkan tangan seraya menundukkan kepala ya Rabb. Berikan pertolongan kepada bangsa Indonesia ya Rabb. Angkatlah virus corona di seantero Nusantara ini ya Rabb. Ya Rabbal Alamin, Ya Jalla Jalaluh, dengan kekuatanmu dan kekuasaanmu ya Rabb, tolong turunkanlah pasukan-pasukanmu untuk menghancurkan Yahudi Israel ya Rabb. Bantulah saudara-saudara muslim kami di Palestina, di Gaza ya Rabb. Kuatkanlah dan istiqomahkanlah mereka dalam kesabaran ya Rabb. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ampunilah kami yang belum mampu berbuat apa-apa bagi mereka ya Rabb. Ya Rabbana ya Rabbal Alamin, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini Engkau turunkan rahmat-Mu. Allahumma adfa'anna al-wala'a wal-bala'a wal-waba'a wal-fahsya'a wal-munkara wa-suyuf al-mukhtalifat والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا وآباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.